Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Indriani dengan NIM 2402100077 dari kelas ALKS 1C. Izin untuk menjelaskan terkait dengan praktikum mata kuliah Statistika Bisnis. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi SPSS, kemudian masukkan item 1 sampai dengan item 5 yang telah tersedia pada soal. Kemudian klik Analyze, Correlate, pilih yang bivariate, dan pindahkan item 1 sampai dengan item 5 ke kolom variabel. Klik OK. Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap 5 item pernyataan, yaitu item 1 sampai dengan item 5, dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam instrumen penelitian ini memiliki tingkat validitas yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai korelasi persen antar item yang semuanya berada di atas angka 0,75, bahkan sebagian besar berada di atas 0,85, yang menunjukkan bahwa antar item saling berkorelasi dengan sangat kuat. Nilai korelasi tertinggi adalah sebesar 0,938, sedangkan yang terendah tetap berada pada nilai 0,761, yang mana keduanya masih jauh di atas ambang batas minimal validitas yaitu 0,30. Selain itu, nilai signifikansi untuk seluruh pasangan item berada pada angka 0,000, yang berarti signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%, P kurang dari 0,01. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hubungan yang terjadi antar item tidak disebabkan oleh kebetulan, melainkan memiliki hubungan yang nyata dan bermakna secara statistik. Oleh karena itu, seluruh item yang diuji dapat dikatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian, karena telah mampu mengukur konstruk atau variabel yang dimaksud secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk uji reliabilitas, kita memasukkan semua item yang telah tersedia pada soal, kemudian klik Analyze, pilih yang Scale, klik Reliability Analysis, kemudian pindahkan item 1 sampai dengan item 5 ke kolom sebelahnya. Klik OK. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan metode Cronbach-Alpha terhadap 5 item pertanyaan, diperoleh nilai alpha sebesar 0,967. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item dalam kuesioner sangat konsisten satu sama lain dalam mengukur konstruk atau variabel yang dimaksud. Seluruh data responden juga valid dan tidak ada yang dikeluarkan dari analisis. Dengan demikian, instrumen ini dapat dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian maupun pengambilan keputusan bisnis. Untuk uji regresi, masukkan X dan Y. Di label X biaya iklan dan di Y penjualan. Kemudian klik Data View, klik Analyze, pilih yang regresi, dan klik Linear. Yang penjualan atau Y dipindah ke dependen dan biaya iklan atau X ke independen. Kemudian klik statistik, continue, dan klik OK. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang dilakukan menggunakan SPSS tersebut, diperoleh bahwa variabel bebas, yaitu biaya iklan, memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel terikat, yaitu penjualan.
Nilai koefisien korelasi atau R sebesar 0,995 menunjukkan bahwa hubungan antara biaya iklan dan penjualan adalah sangat kuat dan positif. Sementara itu, nilai R² sebesar 0,99 menunjukkan bahwa 99% variasi penjualan dapat dijelaskan oleh variasi pada biaya iklan dan hanya 1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Uji F atau ANOVA menghasilkan nilai F hitung sebesar 984,784 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan sehingga biaya iklan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap penjualan. Adapun hasil uji koefisien regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 13,784 dan nilai koefisien regresi untuk variabel biaya iklan sebesar 0,801 dengan signifikansi 0,000, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah penjualan sama dengan 13,784 plus 0,801 kali biaya iklan. Hal ini berarti jika tidak ada biaya iklan sama sekali, maka penjualan diperkirakan tetap sebesar 13,784 satuan. Dan untuk setiap penambahan satu satuan biaya iklan, penjualan akan meningkat sebesar 0,801 satuan. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa biaya iklan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap penjualan. Kesimpulannya, model ini menunjukkan bahwa pengeluaran untuk biaya iklan memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan penjualan, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di bidang pemasaran dan anggaran promosi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.